Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lenira dengan NIM G002405 dan hari ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi untuk blok 2.2. Untuk topiknya ada 3 topik utama. Ada mengenai traktus respiratory superior, core, dan traktus respiratorius inferior. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai traktus respiratorius superior. Traktus respiratorius superior itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada di bagian nasus, laring, dan faring. Untuk yang bagian nasus itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian luar, nasus exterior, bagian dalamnya cavitas nasi atau cavum nasi. Setelah itu terdapat sinus paranasalis. Untuk bagian nasus externus, dia itu dibentuk oleh osa dan cartilago. 3 osa dan 4 cartilago. Osanya ada os nasale, maxilla, dan os frontale. Nah, setelah itu untuk cartilagonya, dia itu dibagi menjadi ada 4 cartilago, ada processus lateralis, cartilago septinasi, cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, dan yang terakhir terdapat cartilagines alaris minores. Oke. Lanjut ke bagian dalamnya, itu ada cavum nasi. Nah, cavum nasi ini dibagi menjadi beberapa bagian atau regio. Ada 3, vestibulum nasi, regio respiratorius, dan regio olfactorius yang terdapat di bagian apexnya. Cavum nasi ini juga terdapat suatu pintu di bagian anterior dan posteriornya, disebut sebagai yang apertura nasalis anterior disebut sebagai nares, dan bagian posterior disebut sebagai coana. Lanjut, terdapat septum nasi yang membagi antara cavitas nasi dextra dan cavitas nasi sinistra. Lanjut, di dalam cavum nasi itu juga dibagi menjadi 4 saluran udara yang dibagi oleh concha nasalis superior, media, et inferior. 4 saluran nafas ini terdapat recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, inferior, et media, yang nantinya saluran nafas ini akan menjadi suatu muara dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Lanjut, sinus paranasalisnya di gambar sebagian kanan itu terdapat 4, yaitu sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis yang dibagi jadi 2 juga, anterior et posterior. Setelah itu di akhir ada sinus sphenoidalis. Terus untuk neurovaskularisasinya. Nah, untuk vaskularisasinya, arterinya itu divaskularisasi oleh arteri cabang dari arteri carotis interna dan externa. Inervasinya tuh ada pengususan jadi sensorik penciuman dan umum, penciuman oleh nervus olfactorius, dan untuk umumnya itu oleh nervus cabang dari nervus ophthalmicus dan juga cabang dari nervus maxillaris, seperti itu. Mungkin cukup untuk nasal. Oke, lanjut. Sekarang saya akan ke faringnya. Faring merupakan suatu saluran fibromuskuler yang nantinya akan dibagi menjadi 3. Untuk yang saya akan bahas tuh hanya yang berhubungan langsung dengan hidung, yaitu nasofaring. Untuk yang bagian lainnya ada orofaring, terus ada laryngofaring. Untuk nasofaring yaitu setinggi VC 1-2, untuk orofaring setinggi VC 2-3, dan laryngofaring itu setinggi VC 3-5. Nah, nasofaring ini tadi ya secara skala-topis setinggi VC1 dan sampai VC2, dia itu berfungsi sebagai respirasi ya, tempat masuknya keluar pertukaran gas udara, dimana nanti di bagian dia itu terletak di posterior dari cavitas nasi, dan dia itu dihubungkan oleh tadi apertura posterior dari nasi yaitu nasal, yaitu coana. Setelah itu terdapat suatu ostium disebut sebagai ostium pharyngeum tubae auditivae eustachii atau optae sebagai singkatnya. Ostium ini dia itu merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang nanti dari
telinga, seperti itu. Setelah itu terdapat tonsil di bagian nasofaringnya, yaitu ada tonsilla pharyngea atau adenoid. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan mengenai oropharynx sedikit, yaitu seperti namanya, yaitu nyambung dengan oris atau mulut, sehingga dia itu berfungsi sebagai proses pencernaan. Dan untuk laryngofaring, dia itu berhubungan dengan laring, di mana nantinya dia itu punya beberapa bagian penting, ada fossa piriformis dan ada adytus laryngis. Dan adytus laryngis ini merupakan pintu masuk dari menuju laring nantinya. Oke. Untuk neurovaskularisasi, untuk vaskularisasinya sama seperti hidung atau nasal, dia itu merupakan arterinya itu merupakan cabang dari arteri cartus externa. Untuk venanya juga mengikuti. Venanya itu plexus vena pharyngealis, ya. Setelah itu untuk inervasinya terdapat sensorik dan motorik. Untuk yang sensorik yaitu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan untuk yang motorik itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, saya akan lanjut menjelaskan mengenai laring. Nah, laring ini merupakan saluran pernafasan yang lanjut dari faring yang dihubungkan oleh laryngofaring. Laring ini setinggi VC3 sampai VC6 dan memiliki bagian-bagian penting, yaitu ada skeleton laringis, ada jaringan lunak larynx, ada kavitas larynxnya, dan ada muskulusnya. Nah, untuk bagian skeleton laringis, yaitu terbuat dari kartilago, dan ada banyak. Ada yang pertama, ada cartilago thyroidea, cricoidea, pligotis, arytenoidea, arytenoidea anterior superior. Setelah itu ada corniculata, ada cuneiform, ada trichitea. Setelah itu untuk bagian kavitasnya, dia ada beberapa bangunan penting, ada plika. Nah, plika ini ada dua, ada plika vestibularis dan plika vokalis. Nah, plika vokalis ini yang kita suka disebut sebagai pita suara asli, sedangkan plika vestibularis ini pita suara palsu. Nah, setelah itu di celah antara kedua plika vestibularis disebut sebagai rima vestibula, dan yang di antara plika vokalis disebut rima glottidis. Ya, glottidis. Oke, lanjut. Setelah itu di antara plika vestibularis dan plika vokalis itu disebut sebagai ventriculus laryngis. Oke, lanjut. Untuk muskulusnya. Nah, untuk muskulusnya itu ada muskulus itu dibagi menjadi depressor larynx dan ada levator larynx. Untuk yang depressor larynx itu ada musculus steroioideus dan ada musculus omohyoideus. Untuk levator ada thyroideus, terus ada musculus digastricus, ada stylohyoideus, stylopharyngeus, dan terakhir ada palatopharyngeus. Untuk arteri, vena, dan inervasi. Nah, untuk arterinya seperti namanya itu ada arteri laryngeal superior et inferior. Terus untuk venanya juga sama, vena laryngeal superior et inferior. Untuk inervasinya itu diinervasi oleh nervus vagus, kecuali pada musculus cricothyroideus, diinervasi oleh ramus externus nervus laryngeus superius. Mungkin cukup dari saya untuk yang tractus respiratorius superior. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari core. Core ini pertama dia itu terletak di cavitas thoracis di bagian mediastinum medius. Nah, dia ini nanti akan dieratkan oleh
diarahkan ke kavitas torakis dengan beberapa ligamentum. Ada ligamentum sternoperikardiaka yang diratkan pada corpus sterni, ligamentum sifoperikardiaka yang dieratkan di proses sifoideus, dan ligamentum perikardiofrenica dengan diafragma, dan yang terakhir ada ligamentum vertebroperikardiaka dengan vertebra atau di belakangnya. Oke, lanjut saja. Terus di core ini terdapat beberapa struktur. Pertama saya akan menjelaskan struktur eksternnya terlebih dahulu atau bagian luarnya. Di mana struktur eksternnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu ada bagian apexnya dan ada bagian basisnya. Setelah itu juga ada bagian fasiesnya dan ada 3 fasies. Pertama itu ada fasies anterior, fasies pulmonalis, dan fasies diafragmatikanya. Untuk bagian basisnya dia itu mengarah ke bahu kanan, ke bahu kanan. Terus apexnya ini mengarah ke panggul kiri. Oke, terus untuk fasiesnya. Nah, fasies sternocostalis, fasies anterior atau nama lainnya adalah fasies sternocostalis. Dia itu nanti dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Jadi di bagian lebih ke arah kanannya dari core, yang nantinya itu diantaranya akan ada sulcus atrioventricularis. Untuk fasies diafragmatika seperti namanya, dia itu akan berhubungan langsung dengan bersandar pada diafragma, yang dimana akan dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior, sehingga dia akan lebih ke arah bawahnya yang terkena. Nah, untuk bagian fasies pulmonalis itu dibagi jadi kanan dan kiri atau dexter sinister, di mana bagian dan itu terutama akan dibentuk oleh ventriculus sinister dan atrium dextrum. Oke, lanjut. Anatomi core itu nantinya akan dibagi menjadi 4 ruangan. Ada atrium dextrum et sinistrum dan ventriculus dextrum et sinistrum. Dan nantinya terdapat suatu bangunan disebut sebagai auricula jantung. Auricula itu seperti kayak struktur pelengkap dari atrium yang menonjol, dan ini merupakan sisa atrium dari janin. Jadi dan auricula ini biasanya untuk meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres, seperti itu. Setelah itu di permukaan luar jantung itu juga ada seperti sulcus, tempat lewati pembuluh darah jantung. Salah satunya ada sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior, dan seperti itu. Mungkin lanjut, saya akan menjelaskan mengenai skeleton cordisnya langsung saja. Nah, untuk skeleton cordis di bagian struktur eksternanya ini, dia itu sebagai pelekat miokardium atau sebagai kerangka core lah, bisa dikatakan ya, sebagai kerangka seperti itu. Nah, di mana dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan terdapat pars membranacea dari septum interventriculare, interatriale, dan atrioventriculare. Nah, untuk bagian skeleton cordis ini, dia itu tidak juga hanya sebagai tempat pekat miokardium, tapi dia itu juga sebagai isolator agar poten aksasi yang terjadi pada atrium ventricle itu terjadi secara terpisah, jadi mereka nggak berbarengan seperti itu. Mungkin untuk annulus fibrosus dia itu terdapat 4 cincin utama. Ada annulus atrioventricularis dexter et sinister, ada annulus valva aortae, dan ada annulus valva trunci pulmonalis. Itu berdasarkan nama penempatannya. Untuk trigonum fibrosum hanya dibedakan menjadi 2, dextrum dan sinistrum, jadi kanan dan kiri. Mungkin itu saja. Oke, sebelumnya saya akan lanjut menjelaskan mengenai anatomi dari core. Sekarang untuk bagian struktur internalnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini bakal terlihat ada atrium dexter dan ventriculus dexter. Nah, ini atrium dexternya terdapat 2 bagian, yaitu bagian halus dan bagian kasarnya. Untuk bagian halus ini nanti disebut sebagai sinus venarum cavarum, dan bagian kasar ini merupakan musculus pectinati yang nantinya akan dipisahkan oleh cristas terminalis dan ada sulcus terminalis yang nantinya. Nah, terus di bagian atrium dexter juga ada bagian khususnya, yaitu merupakan hasil dari obliterasi foramen ovale
disebut sebagai fossa ovalis. Nah, ini juga nanti terdapat suatu bangunan khusus juga disebut sebagai auricula dextra yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Oke, lanjut. Setelah itu ntar di atrium dexter ini nanti dia juga akan merupakan suatu muara dari beberapa pembuluh darah, yaitu vena cava superior yang melewati ostium vena cava superior, suatu vena cava inferior yang akan melewati ostium vena cava inferior yang nantinya akan ada valvula atau valvula yang disebut sebagai eustachii agar darahnya tidak balik lagi ke bawah dan menetap di atrium dexter. Nah, setelah itu akan juga merupakan muara dari sinus coronarius yang nantinya melewati ostium sinus coronarii yang nantinya juga akan terdapat valvula de Pesci. Setelah itu nanti juga venae cordis minimae juga akan bermuara di sini yang melalui foramina venarum minimarum. Oke, lanjut saya akan menjelaskan mengenai ventriculus dexternya di bagian bawahnya itu yang terdiri atas satu ruangan kasar saja yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini nanti ada 3 jenis, yaitu musculi papillaris yang nantinya akan melanjutkan menjadi chorda tendinae. Setelah itu ada trabecula septomarginalis yang nantinya akan ada bundle of His-nya. Terus nanti ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di sini nanti juga akan tempat di mana darah akan menuju ke truncus pulmonalis ya, dan melewati ostium trunci pulmonalis yang nantinya akan juga melewati suatu vulva yang akan menahan agar darah tidak balik ke ventriculus, yaitu valva trunci pulmonalis, seperti itu. Lanjut saya melanjutkan ke arah sinisternya, atrium dan ventriculusnya. Nah, di atrium sinisternya juga sama seperti sebelumnya, ada bagian halusnya sinus venerum cavarum. Dan dia juga memiliki auricula sinistra. Dan di sini dia ini ada penghubung antara ventriculus sinistrum sama seperti sebelumnya, yaitu ostium atrioventricular sinistrum. Nah, di sini pun juga nanti juga akan terlihat fossa ovalis. Nah, di sini bedanya dengan sebelumnya, dia akan dimuarai oleh vena pulmonalis dextra et sinistra superior et inferior, sehingga dimuarai oleh jadi nanti akan ada 4 ostium. 2 dari vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, dan satunya lagi vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut untuk bagian ventriculus sinisternya, nanti dia ini yang membentuk apex cordis, dan sama seperti sebelumnya, dia nanti juga akan ada trabecula seperti musculi papillaris yang akan lanjut menjadi chorda tendinae. Nah, di sini bedanya dengan yang di dextra, dia akan mempunyai miokardium lebih tebal. Setelah itu, dia juga akan memiliki bagian yang menghubungkannya dengan aorta karena darahnya akan berlanjut ke aorta, yaitu disebut sebagai ostium aorta, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistema conductans cordis. Oke, jadi sistem conductans cordis atau sistem konduksi jantung ya intinya itu nanti dibagi jadi 4 bagian. Ada nodus SA, nodus AV, bundle of His, sama ada serabut Purkinje. Nah, ini merupakan modifikasi dari sel otot jantung. Jadi dia itu kayak serabut. Jadi dia kayak modifikasi sel otot tapi tidak ada serabut sarafnya, seperti itu. Nah, nanti dia itu impulsnya yang dihasilin tuh bakal lewat SA node dulu, habis itu bakal lanjut ke AV node dilanjut, terus nanti baru dia ke bundle of His dan cabangnya, crus dextrum dan sinistrum, jadi kanan kiri. Selanjutnya akan ke serabut Purkinje, dan serabut Purkinje itu akan langsung berhubungan dengan miokardium. Oke, lanjut saya akan menjelaskan mengenai vaskularisi dari core. Nah, untuk vaskularisi core saya akan menjelaskan mengenai arteri terlebih dahulu. Nah, untuk dari arteri ini, itu akan divaskularisi oleh arteri koronaria. Nah, arteri koronaria ini nanti itu merupakan dari aorta ascendens. Jadi habis aorta ascendens dia akan bermuara ke arteri koronaria dextra dan sinistra. Untuk bagian koronaria dextra terlebih dahulu, nah nanti dia ini akan menjalur ke kanan ya, namanya juga dextra. Nah, nanti dia akan membuat percabangan yang nantinya akan bercabang ke nodus SA atau ramus nodus SA, nanti akan ke ramus marginalis dextra, antara yang dia akan ke arah marginnya, ke arah samping, ke arah tepinya. Sudah ramus interventricularis posterior,
atau nama lainnya adalah PDA, posterior descending artery. Jadi dia kayak ke arah belakang dan ke bawah seperti itu. Terus untuk arteri coronaria sinistra, dia nantinya ini akan bercabang menjadi dua, rambus interventricularis anterior, atau nama lain ada LAD, lateral left anterior descending artery, sehingga dia itu ke kiri, ke atas, ke kiri, ke depan, dan ke bawah seperti itu. Nah, terus nanti ada ramus circumflexus yang berarti dia akan belok gitu percabangannya seperti itu. Oke, izin saya menjelaskan sekarang mengenai venanya. Untuk core, mayoritas dari vasa venosa pada core itu nanti bermuara di sinus coronarius namanya, yang nanti akan menuju ke atrium dextrum seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu yang nanti akan melewati ostium sinus coronarius dengan vulvanya vulva de Bessy. Nah, terus sinus coronarius ini merupakan muara dari berbagai macam vena pada core. Ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, dan vena cardiaca media, vena cardiaca posterior. So nanti ada vena oblique, atria sinistra, vena posterior ventriculi sinistra. Nah, terus nanti ada satu lagi yang vena cordis minimae yang bakal langsung bermuara ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari tractus respiratorius inferior. Nah, tractus respiratorius inferior ini akan dibagi jadi beberapa bagian, yaitu trakea, bronkus, pulmo, dan pleura atau pembungkusnya. Nah, pertama di bagian trakea ini bisa terlihat bahwa dia ini berada setinggi pada VC 6 dan sampai VTH 4 atau 5, antara 4 atau 5. Nah, nanti dibagi menjadi berapa bagian, ada pars cervicalis, yaitu yang di bagian VC 6 tadi, sampai VC yang di akhir, dan trakea parastoracalis, yaitu di setinggi dengan vertebrae torakikanya. Nah, penyusunnya itu nanti terdiri dari cartilage trachealis, ligamentum, dan ada musculus trachealis, dan jaringan pengingat elastis. Nah, ada bangunan penting. Nah, kalau di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan, ini ntar akan ada pivocardiotrachea atau disebut sebagai percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra yang nanti akan setinggi VTH 4 atau 5. Nanti juga akan ada carina atau kayak di tengah-tengahnya itu kayak garis tengahnya itu penonjolan pada bifocardio yang nanti merupakan reseptor batuk dan reseptor iritan. Oke, saya akan melanjutkan ke bronkusnya. Nah, di bronkus ini nanti dia akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada bronkus dan bronchiolus. Nah, bronkus ini yang ada cartilagonya, bronchiolus ini yang tidak ada cartilagonya. Nah, setelah itu untuk bronkus yang ada cartilago itu dibagi menjadi 3, ada primarius, lobaris, dan segmentalis. Pertama yang primarius nanti akan dibagi menjadi 2, yang namanya juga percabangan utamanya itu nanti dibedakan menjadi dexter dan et sinister. Perbedaannya juga untuk dexter itu dia bakal lebih pendek, lebih lebar, diameter lebih besar, dan dia itu akan lebih tegak dibandingkan dengan sinister. Nah, setelah itu nanti dia akan bercabang lagi menjadi bronchus secundus atau namanya lobaris. Nah, dari namanya dia itu akan berdasarkan dengan banyaknya lobus pada pulmo. Lobus pada pulmo ada 3, lobus pulmo dexter ada 3, sehingga bronchus secundusnya dexter itu juga akan 3, sama seperti sinister. Lobus pulmo ada 2 yang di sinister, sehingga bronchus secundus juga ada 2. Nah, penamaannya akan jangan sedikit beda. Keduanya akan ada bronchus secundus hyparterialis, tetapi untuk yang dexter ada tambahan eparterialis seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan bercabang lagi menjadi bronchus tertius atau segmentalis. Nah, berdasarkan namanya dia akan berdasarkan jumlah dari segmen-segmen yang ada di lobusnya. Nah, segmen ini akan untuk dexter itu ada 10, dan sinister ada 8 ataupun 9. Baru dia akan melanjutkan menjadi bronchiolus terminalis, setelah itu bronchiolus respiratorius. Nah, bronchiolus terminalis dan et respiratorius ini tidak akan ada cartilagonya, itu pembedanya. Nah, habis dari respiratorius akan menjadi ductus alveolaris,
sulcus alveoli, nah itu akan jadi alveolus, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pulmonya. Nah, pulmonya ini akan dibagi menjadi dextra dan sinistra, ya, karena kanan dan kiri. Dan di bagian pulmo ini ada basisnya, ada apexnya, dan ada 2 facies dan ada 3 margo. Nah, setelah itu perbedaan antara pulmodexter dan sinister. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa pulmodexter itu memiliki 3 lobus superius, medius, inferius. Yang dimana lobus superius ini yang nantinya akan setinggi SC2, terus lobus medius SC4, dan yang inferius di SC6. Nah, terus nanti mereka juga mempunyai 10 segmen dari tertius bronchi, dan juga terdapat visura oblik pulmonis dextra dan visura horizontalis pulmodextra yang memisahkan antara lobus-lobus tersebut. Nah, lanjut untuk ke bagian pulmo sinisternya, dia memiliki 2 lobus saja dibandingkan dexter, dan dia itu setinggi SC2 dan SC6. Nah, bedanya juga dia juga mempunyai 8-9 segmen tertius bronchi, dan dia itu juga dipisah oleh satu visura saja, yaitu visura oblik pulmonalis di sinistra. Nanti dia juga mempunyai semacam bagian unik disebut sebagai lingula pulmonalis. Jadi dia itu berbentuk seperti semacam kuping gitu. Untuk bagian nah, terus nanti dia juga akan ada radix et hilum. Nah, radix ini apa? Itu kumpulan struktur yang akan mengangkat pulmo ke dalam struktur mediastinum, dan ada hilum pulmonalis, yaitu daerah tempat struktur-struktur akan masuk dan keluar. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti mereka akan divaskularisasi oleh 2 vaskularisasi yang berbeda, ada fungsional dan nutritif. Nah, yang fungsional ini arteri vena pulmonalis yang akan membawa oksigen dan karbon dioksida balik ke jantung, bolak-balik jantung. Setelah itu ada nutritif, yaitu arteri vena bronchialis. Nah, nanti dia juga diinervasi oleh plexus pulmonalis. Oke, sekarang izin saya membahas mengenai pleura. Nah, untuk pleura ini nanti akan dibagi jadi 2, ada parietalis dan ada visceralis. Dari namanya, parietalis yang akan berhubungan dengan luar, visceralis yang langsung berhubungan dengan pulmonya. Nah, di antara itu akan ada cavum pleura. Nah, cavum pleura ini yang nantinya akan diisi oleh cairan. Cairan ini akan membantu agar tidak terjadi gesekan terlalu banyak, akan mencegah gesekan. Nah, setelah itu ada namanya juga potential space. Potential space ini berarti spatium yang berpotensial untuk paru-paru untuk mengembang. Ada 2, ada recessus costomediastinalis dan recessus costodiaphragmaticus. Seperti itu saja, mungkin sekian. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.